Saudaraku, hari ini kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada bagian kedua ayat ini, kita dapat melihat buah roh. Terdiri dari 9 karakter. Dan hari ini, kita berikan judul renungan kita mulai dari yang pertama. Buah roh adalah kasih. Saudara, merenungkan tentang buah roh, tidak lain kita berbicara tentang sifat dan tabiat yang mestinya menonjol sebagai dampak dari persekutuan pribadi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap orang yang percaya pada waktu Tuhan Yesus melakukan janjinya dan hari Pentakosta terjadi. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus kalau ada di dalam orang yang percaya, maka ia akan mempengaruhi karakter, sifat, dan tabiatnya. Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang buah roh yang pertama, yakni kasih. Di dalam bahasa Yunani, kasih ini tetap ditulis dengan kata agape. Kasih agape. Kasih agape dalam konteks bacaan kita ini memiliki arti yang pertama. Kasih itu mencari yang baik bagi orang lain. Jadi kasih itu senantiasa ingin mencari yang baik bagi orang yang dikasihinya. Keberdosaan cenderung melihat kekurangan dan kelemahan sesama untuk menjadi bahan olok-olok atau gosip atau merendahkan orang tersebut. Orang yang semakin dipenuhi roh Tuhan, maka dirinya makin lama makin terampil dalam mencari celah untuk melihat kebaikan orang lain. Jika seseorang melihat orang lain yang dilihat adalah semua adalah jeleknya, maka sebenarnya orang ini tidak memiliki kasih. Kalau dia lihat 10 temannya, dia bisa dengan cepat berbicara tentang 10 kelemahan temannya itu, tanpa bisa melihat kebaikan daripada temannya itu. Saudara sekalian, orang seperti ini sebenarnya kurang akan kasih. Bahkan mungkin tidak ada kasih. Karena kasih mencari yang baik bagi orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita melihat saudara, bukan kelemahannya yang kita tangkap, bukan kekurangannya dan kesalahannya. Tetapi yang paling utama yang kita cari, kebaikannya di sini. Saudara, memang menjalani hidup kita tidak mudah untuk melihat atau bilang orang ini baik, orang itu baik. Apalagi orang yang hidup bersama-sama dengan kita atau orang yang sering bersama dengan kita. Saudara sekalian, otomatis natural orang bisa bilang, kamu kok begitu, kamu kok begini. Tetapi saudara sekalian, kita memang tidak bisa menutup mata terhadap kekurangan dan kelemahannya. Tetapi kalau kita hanya melihat kekurangan dan kelemahannya, berarti kita memang kurang kasih. Karena kasih selalu bisa melihat apa yang baik bagi orang lain. Saudara, lalu kalau kita mengasihi seseorang, kita berusaha, kira-kira aku bisa berbuat apa yang baik supaya orang yang aku kasihi merasa dikasihi, merasa diterima, merasa dipedulikan, merasa dihargai. Jadi terus mencari yang baik bagi orang lain. Itu arti pertama dari kasih agape. Yang kedua, kasih agape mengusahakan yang terbaik buat orang lain. Kasih yang mengusahakan kebaikan bagi orang lain ini meliputi 3 dimensi. Dimensi pertama itu adalah secara fisik atau materi. Jadi seseorang yang mengasihi, orang yang dikasihi, ia senantiasa ingin memikirkan pemberian untuk menunjukkan kasihnya kepada orang tersebut. Memang saudara, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi orang yang kita kasihi. So, kita selalu berpikir, aku bisa beri apa ya untuk dia? Baik secara fisik maupun materi. Yang kedua, dimensi yang kedua,
Mengasihi secara moral berupa kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menasehati. Kata-katamu adalah kualitas dirimu. Itu kata orang. Tapi saudara, ada kebenarannya juga. Jika engkau mengasihi seseorang, maka bagaimana kata-katamu terhadap orang tersebut? Saudara, bukan kata-kata yang memuji seperti gombal atau memuji tidak ada dasarnya. Tetapi kata-katanya bisa bilang, yang kuat ya, Tuhan pedulikanmu, kamu bisa, coba lagi sedikit. Terima kasih ya, kamu baik. Itu kata-kata yang bisa menguatkan seseorang. Saudara sekalian, jika kita mengasihi, karakter yang ditunjukkan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ini adalah dimensi kasih agape. Yang kedua adalah mengusahakan yang terbaik buat orang lain. Dan kita mengusahakan kata-kata kita juga yang terbaik buat orang yang kita kasihi. Kalau ada salah, kita kasih masukan. Tapi kasih masukan dengan kasih. Tapi kalau semuanya adalah masukan-masukan tanpa ada pujian, penghargaan, penguatan, penghiburan, nasihat, saudara sekalian, itu bukan kasih. Karena kasih senantiasa memikirkan kata-kata yang baik buat orang yang dikasihinya. Dimensi yang ketiga adalah mengasihi dengan mengharapkan rohani seorang bertumbuh baik. Jadi kalau seseorang mengasihi orang lain, orang yang dikasihi itu, dia mengharapkan orang yang dikasihi itu secara iman bertumbuh. Kasihnya kepada Tuhan bertumbuh. Atau dia belajar bersama-sama bergandeng tangan supaya dia pengenalan akan Tuhan bertumbuh. Dan dengan demikian ia bertumbuh untuk menjadi saksi Tuhan di tengah keluarganya, di tengah lingkungan teman-temannya, di tengah lingkungan pekerjaannya, di tengah dunia ini. Ia bertumbuh. Jadi ada kata-kata encourage, kata-kata dorongan, kata-kata penguatan supaya yuk kita bertumbuh bersama-sama. Yuk kita bergenggam tangan bersama-sama. Kita maju bersama-sama. Kita pasti bisa. Karena Tuhan menyertai kita. Saudara, orang bisa up and down, bisa naik dan turun. Demikian juga hal spiritual dan minat-minat rohani. Saudara, sebagai orang yang mengasihi orang lain, apakah yang kita buat supaya orang yang kita kasih itu imannya bertumbuh? Itu perlu usaha, saudara sekalian. Sahabatku, Tuhan Yesus tahu kita dikuasai oleh dosa dan kegelapan. Tetapi Tuhan Yesus telah meninggalkan sorga karena ingin mengusahakan kebaikan, agar dosamu dan dosaku diampuni, sehingga jiwa kita mengalami kelegaan. Meneladani Tuhan Yesus adalah satu keindahan yang penuh sukacita. Usahakanlah kasih itu ada dalam tabiat, sifat, dan karaktermu, sehingga orang lain merasakan dampaknya. Kasih daripada Tuhan Yesus yang kita sudah terima, mari kita refleksikan melalui sikap, sifat, tabiat kita. Kasih itu memberi senyuman meskipun kita sedang bergumul, memberi maaf dan ampunan meskipun hati kita sedang terluka, memberi perhatian meskipun banyak orang mengabaikan kita. Ingatlah saudaraku, jika kita mengusahakan kebaikan dengan kasih, maka akan terlihat seperti pelangi. Pelangi itu tidak pernah berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain. Coba deh lihat. Ketika kita melihat pelangi, indahnya ada di hati kita sendiri, dan tanpa sadar, senyum mengembang di bibir kita. Mengerti saudara? Salam kasih yang seindah pelangi. Lihatlah pelangi yang ada di atas orang lain, dan berikanlah terbaik untuk orang-orang yang engkau kasihi. Mau? Tuhan pasti memberkatimu.